Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15. Kesalahan. Vera memukul Sony dengan kedua tangannya. Tanpa henti membuat tawa Sony semakin keras. Sony memegang kedua tangan Vera yang terus memukulnya. Udah sayang, kata Sony terkekeh melihat ekspresi istrinya. Nyebelin banget, kata Vera kesal dan menendang meja kerja Sony dengan kakinya. Sony benar-benar menikmati ekspresi istri kecilnya yang begitu menggemaskan. Saat dia coba Ruth, apalagi dia yang terus menendang meja kerja Sony dengan kakinya. Untuk menyalurkan kekesalannya membuat Sony kebas sendiri. Sony membiarkan duduk Vera di pangkuannya. Membuat garis kecil itu bersandar di dadanya. Lalu Sony memegang kedua kaki Vera agar dia berhenti menendang meja. Nanti kakinya sakit, toh mejanya sangat besar dan juga berat. Udah sayang, entar kakinya sakit. Sony memperingati. Biarin, kata Vera ketus, lalu kembali menendang meja itu walaupun sekeras apapun Vera menendang meja itu tak akan bergeser. Hei, udah, lihatlah tali sepatu kamu udah lepas tuh. Sony kembali mengikatkan tali sepatu Vera yang terlepas dengan Vera yang masih duduk di pangkuannya, tapi Vera sangat kesal dengan Sony. Vera pikir tadi beneran Sony mau pergi, bahkan dia sudah hampir menangis. Vera menjabak rambut Sony saat Sony menuduk mengikat tali sepatunya. Kata Sony terpotong. Sony menjauhkan wajah Vera dari hadapannya, karena Vera menggigit dada Sony. Saat Sony kembali mendongak karena Vera menjabak rambutnya, Vera langsung menggigit dadanya. Walaupun Vera tak menggigit secara langsung karena terhalang oleh kemeja Sony, tapi tetap aja rasanya nyeri. Sony langsung melahap gadis kecil itu tanpa ampun dan tidak membiarkan dia menolak. Udah makin galak aja nyonya, kata Sony menertawai istrinya. Dia tak marah, Vera menjabak dan menggigitnya karena Sony tahu itu Vera lakukan karena dia sangat kesal dengan Sony. Bi, jahat banget tahu nggak? Dasar pembohong. Vera tak terima ditipu Sony mentah-mentah. Aku berbohong kamu percaya? Bukan salah aku dong. Sony santai membuat Vera sudah ingin mencekiknya. Rasanya Vera mau bunuh Bi tahu nggak? Vera mengalungkan tangannya di leher Sony dan memilih memeluk Sony saja. Lalu kenapa nggak dibunuh? Kata Sony bertanya. Cinta mengalahkan segalanya. Vera mengedipkan matanya. Membuat Sony yang berubah menyebalkan itu jadi senyum-senyum seperti orang gila, dan saat Sony sudah termakan gobalannya, dasar gila senyum-senyum sendiri. Vera jahat lalu berlari meninggalkan Sony. Sony mengejar dan mengepung Vera dengan tangannya di pojok ruangan. Satu hal yang harus kau tahu, orang gila ini bisa membuatmu tergila-gila. Bahkan mendengar dia akan pergi saja kau sudah hampir menangis. Sony memegang dagu Vera, menggoda gadis kecil itu sampai mukanya merah tomat. Jangan melewati batas, ingat aku nyonyamu. Vera memperingati Sony, bahkan menunjuk Sony tepat di depan wajah Sony, membuat Sony tersenyum lebar. Dan aku adalah suamimu, maka sekarang berikan jataku. Kata Sony mengunci pintu dan membawa Vera masuk ke kamar yang ada di ruangannya. Jangan gila ya, Bi, ini tuh di kantor. Vera meronta-ronta di gendongan Sony. Aku kan memang orang gila, kata Sony santai dan menurunkan Vera di atas ranjang. Tidurlah sayang, Bi, sebentar lagi rapat direksi. Sekitar 1 jam setelah itu kita pulang. Sony menarik selimut menyelimuti Vera dan mengelus kepala gadis kecil yang sudah mengantuk itu. Mungkin kelelahan. Vera sudah menutup matanya. Elusan Sony di kepalanya membuat dia tertidur dengan cepat. Sony kembali merapikan penampilannya sehabis mandi, lalu mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Setelah kembali rapi, Sony menatap istri kecilnya yang tengah tidur. Sony mengecup kening Vera dengan penuh kasih sayang. Bi, pergi ya sayang. 3 kata Sony pamit walaupun Vera sudah tertidur. Sony menutup pintu ruang kerjanya dan meminta pengawalnya berjaga di sana dan tidak membolehkan ada orang yang masuk ke ruangannya tanpa izinnya. Tak sesuai perkiraan, ternyata rapat itu berlangsung cukup lama, bahkan 1,5 jam lebih rapat itu baru selesai. Sony bergegas ke ruangannya. Apakah Vera sudah keluar? Kata Sony bertanya kepada kedua pengawalnya yang berjaga di depan pintu. Belum prestir, kata mereka. Sony langsung masuk ke ruangannya dan menuju kamar.
Sony tertawa dan geleng-geleng kepala, beratap istri kecilnya yang masih tidur di ranjang. Kenapa dia selalu saja membuat Sony tertawa? Bagaimana tidak tertawa? Tadi, Sony meninggalkan istrinya dengan posisi tidur yang nyaman dan seperti orang tidur pada umumnya. Tapi sekarang kakinya yang di atas bantal, sedangkan kepalanya di atas kasur, dan Vera tidur menyilang di atas ranjang. Belum lagi selimut yang sudah jatuh ke lantai, bahkan rambutnya sudah berantakan kembali. Padahal tadi selesai mereka mandi, Sony sudah mengeringkan dan menyisir rambut Vera. Begitulah Vera tidur. Jika Sony tidak memeluknya, Sony berlutut di ranjang dekat kepala Vera, lalu membangunkan Vera. "Sayang, bangun," kata Sony membangunkan Vera. Vera bergumam dan menggeliat lalu menendang bantal di kakinya membuat bantal itu terjatuh ke lantai. "Hei, bangun," kata Sony lagi menepuk pipi Vera pelan. Vera membuka matanya lalu mengerjap menyesuaikan cahaya yang masuk ke matanya. Dan saat pandangannya mulai jelas, nampaklah Sony yang tengah tersenyum geli, bahkan hampir tertawa menatapnya. Vera mengedarkan pandangannya. Kenapa kakinya berada di dekat kepala ranjang? Mata Vera langsung melotot, apakah dia tidur dengan kebiasaan lamanya? "Bangun, tembem. Apakah kau akan menghancurkan tempat tidur ini terus?" Sony tertawa keras membuat Vera begitu malu. Vera mencari sesuatu untuk menutupi wajahnya, tapi ranjangnya sudah kosong, tak ada bantal ataupun selimut, semuanya sudah jatuh ke lantai. "Pih," kata Vera malu-malu. Dia duduk di ranjang dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Sony duduk di tepi ranjang dan merangkul garis kecil itu ke pelukannya. "Nakal asli kamu, sampai tidur pun nakal." Sony menertawai istrinya. Vera emang biasa gitu, Pi. Tapi kalau tidur sama Pi, kok bisa enggak ya?" kata Vera terkekeh sekaligus heran. "Kalau tidur sama Pi, kan kamu Pi peluk, mana bisa kemana-mana." Sony menjelaskan. "Kalau gitu peluk dong, biar gak kemana-mana." Vera meminta. "Udah, tidurnya nanti aja di rumah, sekarang kita pulang," kata Sony lembut lalu kembali merapikan rambut Vera. "Pi, jangan ledekin Vera lagi, Vera malu." Vera jujur membuat Sony tersenyum lebar. "Iya sayang," Sony serius lalu mengacu pipi tebal Vera setelah selesai merapikan rambut Vera. "Yuk, pulang," kata Sony mengajak. "Vera, rapiin ranjang ini dulu," kata Vera. "Gak usah sayang, kan ada Upi yang bakalan rapiin nanti," kata Sony menatap istrinya. "Gak mau," Vera malu. Etar disangka habis perang lagi. Vera mulai memungut selimut yang jatuh di lantai. "Kan emang habis perang sayang," Sony menggoda dan berpindah duduk di sofa. Vera melempar Sony dengan bantal, namun Sony dengan sikap menangkapnya sambil terkekeh. "Bukan perang, tapi pemaksaan." Vera menatap Sony sebelah mata sambil terus merapikan ranjang. "Kapan Pi maksa sayang?" Sony berkata layaknya orang tanpa dosa. "Kapan Pi maksa sayang?" kata Vera mengulangi kata-kata Sony dengan begitu geram membuat Sony tak bisa menahan tawanya. "Pakai ketawa lagi," kata Vera galak dan kembali melempar Sony dengan bantal. Dia kesal sekali dengan suaminya yang berubah menyebalkan akhir-akhir ini. Sony tersenyum lebar menghampiri istrinya yang tengah cemberut itu. Sony kembali menaruh bantal yang dilempar Vera ke ranjang dan berbaring di sebelah Vera. Sony sangat menikmati ekspresi istrinya, membuat Vera tambah kesal. Cukup lama mereka saling diam. "Pih, katanya tadi mau pulang," kata Vera melunak dan menatap Sony yang tiduran di ranjang menjadikan sebelah tangannya sebagai bantal. "Pi mau nginap di sini aja," kata Sony santai. Vera langsung berdiri dan menarik tangan Sony agar bangun. "Gak boleh, Pi harus pulang sama Vera," kata Vera emosian. Enak aja suaminya mau menginap di sini dan gak mau pulang. Sebenarnya Sony sudah ingin tertawa melihat istrinya yang sudah emosi itu, tapi Sony menahannya dan memejamkan matanya. "Pi," kata Vera berteriak kesal dan menarik tangan Sony sekuat tenaga, namun apalah daya, Sony terlalu berat untuk ditarik Vera. Dan yang paling nyesek, Sony menarik Vera membuat Vera jatuh menimpa tubuhnya. Bahkan wajah Vera jatuh tepat di depan wajah Sony, membuat Vera tanpa sengaja mencium pipi Sony. "Kamu modus ya sayang," kata Sony tersenyum menggoda, lalu meletakkan sebelah tangannya di pinggang Vera agar istri kecilnya tak jatuh karena Vera berada di atas tubuh Sony. "Mana ada, Bi yang modus tahu nggak?"
Kata Vera kesal, tapi dia sudah malu sekali karena Sony terus menggoda dan mempermainkannya. Sony mengecup berkali-kali pipi tembam Vera, dia gemas sekali. Yuk, pulang sayang, kata Sony yang sudah lembut seperti biasa. Dia bangun dengan Vera di atasnya membuat Vera langsung duduk di pangkuannya begitu Sony bangun. Dari tadi, Kak, kata Vera mencium pipi Sony karena Sony sudah seperti biasa, bukan menyebalkan seperti tadi. Apakah mau ku gendong Nyonya? Kata Sony menawari. Nyonyamu lagi ingin jalan, kata Vera yang sudah turun dari pangkuan Sony lalu memeluk lengan Sony dan bersandar manja. Dasar, Nyonya kecil manja, kata Sony mengacak rambut Vera dan berjalan keluar. Vera membuka pintu. Silakan tuanku. Vera mempersilahkan membuat Sony senyum-senyum sendiri melihat tingkah istrinya yang begitu komplit itu. Di dalam lift, Vera masih terus memeluk dan bersandar di lengan Sony. Kita pulang sama mobil Vera ya, Pih, kata Vera menatap Sony. Kalau enggak, kata Sony menawar. Vera bakalan nangis. Vera tertawa lucu membuat Sony menarik pipi tembamnya. Baiklah, kata Sony lembut. Sesampai di lantai dasar, Sony menggandeng Vera. Di lantai dasar banyak sekali para karyawan yang berlalu lalang dan berkumpul karena sekarang adalah jam pulang kerja. Sony benar-benar sudah geram melihat istrinya yang cantik itu. Entah dia balas dendam karena tadi Sony membuatnya kesal dan sekarang sebaliknya, atau bagaimana. Vera tersenyum sangat manis dan menatap para karyawan Sony dengan mata bulatnya yang selalu menghipnotis orang yang melihatnya. Dan melihat para karyawannya yang senyum-senyum sendiri saat menatap mereka. Khususnya Vera membuat Sony merasakan hawa panas di ruangan berpendingin saat Devon dan beberapa stafnya lewat di depan mereka. Sore Prestir, Nyonya, kata Devon menyapa dengan sopan. Sony mengangguk sedangkan Vera hanya tersenyum. Namun itu membuat Devon dengan beberapa stafnya pangling saat beratap mata bulat yang memabukkan itu. Sony mengambil kacamata hitam di saku jasnya dan memakaikannya ke Vera agar orang lain tak dapat lagi beratap mata bulat istrinya. Sony langsung menggendong Vera dengan sebelah tangan yang layaknya sedang menggendong anak kecil. Bih, kata Vera kaget sekaligus ngeri. Vera mengalungkan tangannya dan memeluk leher Sony karena takut jatuh, membuat para karyawan tertawa melihat betapa posesifnya Prestir mereka kepada istri kecilnya. Bih, nanti Vera jatuh, kata Vera takut karena Sony hanya menggendong Vera dengan sebelah tangannya. Makanya, diam, kata Sony cuek dan terus berjalan. Sebenarnya Vera juga malu digendong seperti anak kecil oleh suaminya. Niatnya cuma pengen balas dendam dengan bikin Sony kesal. Taunya Sony lebih bikin Vera kesal lagi. Sony tersenyum, penuh kemenangan karena dia tahu niat istrinya barusan adalah untuk membuat Sony kesal sekaligus cemburu. Untung Sony cepat sadar dan tidak masuk perangkap gadis nakal itu. Vera risih dan malu sekali melihat tatapan para karyawan Sony. Sony membuka pintu mobil dan mendudukkan Vera lalu memasang sabuk pengaman untuk Vera. Di perjalanan Sony sesekali menatap Vera yang hanya diam sambil menunduk tapi masih cebarut, memainkan kacamata Sony yang sudah dia lepas di tangannya. Sony memilih mendiami gadis nakal itu sementara, walaupun Sony tahu tadi Vera cuma iseng balas dendam padanya dengan sengaja tersenyum manis pada setiap pria agar Sony cemburu. Tapi Sony benar-benar ingin Vera berubah jujur saja. Sony memang sangat cemburu melihat istrinya yang tersenyum sangat manis pada pria lain. Dan Sony ingin memberi Vera pelajaran agar dia jera dan berhenti bersikap seperti itu karena dia sudah memiliki suami. Dia harus belajar menjaga perasaan suaminya. Sony tak akan memaksa Vera untuk mengerti semua itu dengan keras, tapi Sony ingin membuat Vera sadar. Dengan sendirinya dengan cara melakukan pemberontakan kecil. Seperti sekarang, dengan mencueki Vera, dengan begitu nanti dia akan mengerti. Bahkan suaminya cemburu melihat dia melirik laki-laki lain. Vera yang semula menunduk mengangkat kepalanya karena tak biasanya Sony mencuekinya seperti ini. Vera menatap Sony yang hanya fokus menyetir dan melihat jalan tanpa sedikit pun menatap Vera. Membuat Vera merasa tak nyaman karena dia terbiasa dengan Sony yang selalu lembut, penyayang dan perhatian padanya. Tapi tiba-tiba Sony berubah, diam saja. Bahkan mereka seperti orang yang tidak kenal satu sama lain. Bahkan mereka sudah sampai di halaman rumah di mana semua pelayan dan pengawal sudah menyambut kedatangan mereka. Dan Sony masih tetap diam tanpa berbicara sepatah kata pun. Lalu keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa Vera. Tanpa terasa air mata Vera jatuh begitu saja melihat perubahan sikap Sony. Vera masih berada di dalam mobil.
Vera salah apa? Kenapa Abi kayak gini? Kata Vera menangis dan keluar mobil lalu berlari masuk menyusul Sony yang sudah masuk dari tadi. Sesampai di kamar, Vera melihat Sony sedang melepas dasinya di depan meja rias. Sony memperhatikan aktivitasnya. Mendengar isakan Vera walaupun sangat pelan tapi Sony masih bisa mendengarnya. Sepertinya Vera habis menangis. Sony memilih untuk tetap diam. Setelah selesai melepas dasi, Sony masuk ke ruang ganti untuk mengganti bajunya dengan pakaian rumahan. Melihat itu, Vera sudah tak bisa menahan isakannya. Vera duduk di tengah-tengah ranjang lalu memeluk lututnya dan menangis sambil sesekali terisak. Rasanya dia sangat sedih karena perubahan sikap Sony dan dia juga tak tahu di mana letak kesalahannya. Sampai Sony mencuekinya. Vera sudah terbiasa dengan sikap lembut, penyayang, dan perhatian Sony kepadanya setiap saat. Namun sekarang Sony seperti mengabaikannya. Itu yang membuat Vera sedih dan terus menangis. Kenapa Sony mencuekinya? Apakah Vera melakukan kesalahan? Vera mencoba mengingat setiap kejadian siang tadi. Lalu saat Vera ingat kesalahannya, dia langsung melotot. Sekarang Vera tahu Sony bersikap seperti ini mungkin karena dia marah dan juga cemburu. Melihat Vera yang tersenyum manis pada pria lain. Tapi kalau Vera pikir-pikir wajar sih Sony marah kepadanya. Secara kan Vera istrinya. Mana ada suami yang gak marah lihat istrinya melirik pria lain, walaupun cuma iseng atau apapun alasannya. Karena jika dibalikan pada diri Vera, sudah pasti Vera gak rela Sony melirik wanita lain apalagi di depan matanya. Dan Vera barusan melakukan hal bodoh itu. Jadi wajar Sony marah. Memikirkan Sony yang marah padanya membuat tangisan Vera semakin kencang. Rasanya dia begitu takut dan sedih. Sony keluar dari ruang ganti setelah mengganti bajunya. Sony tersenyum kecil, menatap Vera yang tengah menangis di atas ranjang sambil memeluk lututnya. Sepertinya gadis kecil itu sudah menyadari di mana letak kesalahannya. Sony menghampiri Vera dan mengelus pundak Vera dengan penuh kasih sayang membuat Vera yang semula menangis sambil menunduk mengangkat kepalanya. Sony duduk di ranjang, lalu membawa Vera ke pelukan hangatnya, mengelus kepala gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang. Vera memeluk Sony dengan sangat erat, rasanya dia takut sekali kehilangan Sony. Udah, jangan nangis lagi ya, kata Sony lembut sambil menghapus air mata Vera. Maafin Vera, kata Vera masih terus menangis. Dia meminta maaf sambil menatap Sony begitu senduh dan sedih. Sepertinya Vera benar-benar merasa bersalah dan menyesal sekarang. Bersambung.